Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan saya jelaskan sedikit materi dari KD 3.3 kelas 8 semester 1 mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah saya siapkan sebuah PPT yang berisi tidak banyak slide, semoga bisa bermanfaat nantinya. Langsung saja saya buka PPT-nya. Di sini akan dijelaskan beberapa materi, ada usaha, pesawat sederhana, bidang miring, dan lain-lain. Yang pertama ada usaha sendiri. Pengertian dari usaha. Usaha itu berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Untuk pengertian dari usaha sendiri, yaitu energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut ikut bergerak. Misalnya, jika kalian melihat kuda yang sedang menarik atau mendorong kereta, maka kereta yang diberikan usaha itu akan mengalami pergerakan. Mengapa kuda mampu menarik kereta tersebut? Karena apa? Karena kuda tersebut memiliki sebuah energi. Dalam kaitannya dari permisalan kuda tadi, ada hubungan dari usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha akan ada atau terjadi jika suatu gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika ada suatu gaya yang tidak bekerja dan tidak menyebabkan perpindahan, maka benda tersebut dikatakan tidak melakukan usaha. Kesimpulannya, jika pada sebuah benda bekerja gaya sebesar F hingga benda itu berpindah sejauh S, maka besar usaha merupakan hasil perkalian dari gaya dan perpindahan. Di sini disimbolkan dengan W besar yang merupakan usaha sama dengan F besar dikali S kecil. F besar merupakan gaya dan S kecil merupakan perpindahan. Dengan satuan usaha yaitu Joule, satuan gaya yaitu Newton, dan satuan perpindahan ada meter. 1 Joule di sini setara dengan 1 Newton dikali 1 meter. Selanjutnya ada hubungan antara daya dan usaha. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Di sini akan dijelaskan dalam suatu peristiwa. Ada dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit secara bersamaan. Keduanya melakukan usaha yang sama besar, akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Maka mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Dapat dirumuskan secara matematis dengan P sama dengan W per T. Di sini P yaitu daya sendiri dengan satuan W besar, dan W besar sama dengan usaha yang dilakukan dengan satuan Joule, dan T merupakan waktu yang diperlukan dengan satuan sekon. Selanjutnya berpindah pada materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, jika kalian ingin memindahkan
benda yang mempunyai beban berat ke tempat yang lebih tinggi, maka kalian akan terbantu dengan adanya pesawat sederhana, yaitu bisa dengan katrol ataupun benda miring. Pada prinsipnya, pesawat alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan yaitu tetap. Saya berikan contoh kecil, contoh yang ada di sekitar kalian yaitu gunting. Di sini gunting memudahkan kalian untuk memotong sesuatu. Di sini gunting berprinsip pada tuas jenis pertama yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Selanjutnya ada tuas atau pengungkit. Di sini sistematisnya W dikali dengan beban sama dengan F dikali dengan kuasa. Dengan penjelasan, semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasa. Dengan keuntungan mekanis yaitu W per F sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Dengan penjelasan, semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar keuntungan mekanis dan semakin mudah pekerjaan dilakukan. Seperti pada gambar di samping ini, ada seorang bapak yang ingin memindahkan batu besar dan ia kesulitan, maka dapat terbantu dengan menerapkan tuas atau pengungkit jenis pertama yang titik tumpunya berada di tengah di antara lengan kuasa dan titik beban. Untuk selanjutnya dijelaskan beberapa jenis pengungkit, yaitu ada 3. Yang pertama ada jenis pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya yaitu gunting. Gunting memiliki titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Untuk pengungkit jenis kedua, di mana titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Seperti gambar di sampingnya ada gambar sorong yang titik bebannya berada di tengah lengan kuasa dan titik tumpu. Untuk pengungkit jenis terakhir yaitu jenis ketiga, titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh pada staples, di mana titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Untuk selanjutnya ada bidang miring. Pengertian dari bidang miring sendiri yaitu suatu permukaan datar yang memiliki sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Di sini memperoleh keuntungan mekanis dengan W per L sama dengan S per H, di mana semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa, semakin kecil keuntungan mekanis. Sebaliknya, semakin rendah bidang miring, semakin kecil gaya kuasa yang diberikan, semakin besar keuntungan mekanis yang didapatkan. Selanjutnya ada katrol. Katrol itu dapat merubah arah gaya, di mana ada berdasarkan tempat kedudukannya, katrol dibagi menjadi 3. Pertama yaitu katrol tetap. Ada titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Dengan rumus lengan kuasa dibagi lengan beban itu sama dengan 1. Jadi lengan kuasa itu sebanding dengan lengan beban. Untuk katrol yang kedua yaitu katrol bergerak, di mana beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Dengan rumus lengan kuasa dibagi lengan beban itu sama dengan 2. Untuk katrol yang terakhir yaitu katrol ganda, di mana merupakan gabungan dari katrol tetap yang titik tumpu berada di antara beban dan kuasa dan katrol bergerak dengan rumus katrol sama dengan jumlah tali.
Untuk selanjutnya ada roda gigi atau gear. Gear merupakan sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Dengan rumus matematis seperti berikut, efisiensi sama dengan output bermanfaat dibagi input total. Nah, seperti gambar di sampingnya, ada gear atau roda gigi pada sepeda. Nah, itu berfungsi meneruskan gaya gerakan pada sebuah mesin. Untuk yang terakhir ada penerapan dari pesawat sederhana dalam sistem rangka pada tubuh kita. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Seperti pada otot leher, ketika kita sedang mendongakkan kepala, itu leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian yang belakang itu merupakan titik kuasanya. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Untuk selanjutnya, setelah saya jelaskan beberapa materi yang tadi, saya harap kalian bisa mengerjakan satu soal ini, bisa dikerjakan langsung atau dikerjakan kapanpun, dimanapun. Di sini saya berikan soal bagaimana prinsip dari pengungkit jenis ketiga. Nah, sekian penjelasan sedikit materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kurang kata atau kurang penulisan dalam PPT ini atau kesalahan dalam berucap, tidak sopan dalam berucap, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.